sira waman utawi sapana wong waman dan barang siapa tunasilu dan minta maaf wa kaza fi sa'ifil haji kila zawali. Nah di bawahnya, jadi barang siapa yang dimintakan maaf ilaihi kepada man falam yuqbal maka tidak bakal menerima sopo sira falam yarda falam yarida maka tidak sah. Falam yarida alal haudi falam yarida maka tidak bakal sampai alal haudi ing atase telaga haud. Jadi ada seseorang meminta maaf kepada kita, kemudian kita tidak memberikan maaf, tidak ada maaf bagimu. Maka orang tersebut kata Rasulullah nanti tidak mendapatkan yang namanya telaga haud. Telaga haud itu sekali minum nggak usah haus, ya. Nah, ini luar biasa, makanya kita introspeksi diri, jadilah kita orang yang pemaaf. Allah saja memiliki sifat ghafur. Udah maafin anak kita, saudara kita, ya. Nah ini semua hal seperti ini terutama kita belajarlah menjaga, menyayangi anak-anak kita. Pasti ada respect, pasti ada balasan. Rawis meriwayatkan hadis sahal Hakim Imam Hakim an Jabir dari Imam Jabir. Hadis manapun di kitab hadis manapun ada hadis ini. Oh hadis Bukhari Muslim, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis ini ada. Nih hadisnya yang masyhur. Bunyal Islam, bunya dan bangun opo al Islamu Islam ala khamsin sa'adatin ing atase 5 kesaksian. Jadi Islam ini didirikan dengan 5 perkara. Sing kaping awal syahadati alla ilaha illallah, yaitu kesaksian, penyaksian, i'tiqad, keyakinan kepada kalimat alla ilaha illallah. Ini harus benar-benar kita yang dikatakan asyhadu alla ilaha illallah itu kesaksian kita kepada Allah. Jangan coba-coba menduakan Allah, menyekutukan Allah. Contohnya apa? Menyekutukan Allah dalam kehidupan keseharian. Aduh, Allah lagi sentimen sama gue, beras sudah nggak ada. Nah itu salah satu. Harusnya kita lari kepada la haula wala quwata illa billah. Ini harus kita tanamkan biqalbi wal af'aliyah. Harus kita lakukan kematangan kita dalam hati maupun dalam perbuatan keseharian sampai kita akhir hayat. Ya, kadang-kadang sakit, ya Allah, gua nggak sakit,
sembuh-sembuh, tapi nyebutnya Allah, tapi ngerutuk dalam hati. Nah ini, kalau kita udah kita terima dengan adanya penyakit, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Nah, itu yang repot kan suka maksiat, STMJ lah, sholat terus tapi maksiat jalan, tiba-tiba jedak mati. Nah ini yang bingung. Kalau kita pas sedang melakukan kemaslahatan, kebaikan, nah ini yang repot ketika kita sedang maksiat, kemudian kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita nggak tahu. Sumakun tadi mana aja kita nggak tahu kapan mati kita. Kalau kita lihat berita bangunan yang dibangun dengan keringat bercucuran, udah ada pagar bagus, udah genteng bagus, catnya bagus, keramik udah bagus, baru jadi disambar air, datang namanya banjir, habis keguyur. Ya Allah. Nah ini mana tahu kita kan, fa'in asobatkum musibah, tiba-tiba musibah datang, ada yang. Nah makanya banyak-banyaklah kita keyakinan kita, syahadat, kesaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita mayak takidu i'tiqadan, tancapkan di dalam hati kita. Ini kita diajarkan kalimat ini dari kita TK, SD, SMP, pasti kita asyhadu an la ilaha illallah. Kesaksian kita ini cuma kita tahu semua kemantapan dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita aplikasikan, mari kita jalankan dengan maksimal, ya. Usia-usia kayak kita, ada yang 60, ada yang 50, kayak PRT sudah masuk ke 54 usianya. Dulu mah ganteng, sekarang udah kan mulai import. Ya sama. Ya pipi dulu, pipi yang udah 63 masih gitu-gitu aja. Nah usia-usia seperti kita inilah harus kita mantapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sebatas bilisan, ya hati kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kalau bisa sampai akhir hayat kita. Karena dalam hadis Nabi, khairun-nas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang usianya tua, dia min ahli ibadah, berbuat baik, tak umurnya panjang. Tapi sejelek-jeleknya manusia, umurnya tua tapi selalu berbuat masih. Nah ini alhamdulillah kita lihat orang-orang tua, suatu ibrah buat pelajaran kita. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan usia saya seperti mereka-mereka ini yang terus mengaji. Karena sering kita sampaikan, hudurul majlisil ilmi khairun. Hadir dalam suatu majlis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Ya, duduk begini nih kita ngaji, itu lebih utama kalimatnya. Af'alu taqdil khairun. Ya, makanya kita sholat nggak kuat lama, ya duduk ngaji aja udah kita. Ya, walau saatan, walaupun
walaupun cuma sesaat, saat itu 1 jam 2 jam, dihitung mulai saat, sesaat 1 jam. Kalau 1 jam berarti 1000 rakaat. Kalau 2 jam berarti ngaji. Ghufira, maka Allah mengampuni dan dosa-dosa. Enak ngaji. Itu kesaksian yang harus kita tancapkan. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah, utusan Allah. Nah, bagaimana kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Ya, kita ikutkan syariatnya. Bagaimana cara mengikutinya? 1, apa yang dilakukan oleh Rasul kita kerjakan. Contohnya apa? Rasul menyampaikan hadis, namanya hadis sahih, thalabul ilmi faridatun. Kita berarti wajib menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini untuk menuju kita beribadah kepada Allah lebih maksimal, menggunakan ilmu sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita nggak pernah ketemu Rasul, mimpi aja belum. Nah, bagaimana kita ikuti, yaitu para ulama-ulama yang telah menuliskan, membuat hasil karyanya, mengutip hadis-hadisnya, yaitu para ulama-ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, ini menulis Fathul Qorib, menulis kitab Nihayatul Zain, menulis kitab yang namanya Mukhtarul Hadis, dikutip hadis-hadis. Bukhari itu ribuan hadis, tapi dicari, diambil mukhtar, pilihan-pilihan hadisnya ini yang mudah diingat, mudah diperagakan, mudah dipraktekkan oleh kita. Ini kesaksian maksudnya wa anna Muhammadar Rasulullah, yang kita ucapkan tahiyat, maka tahiyat sholat kita bisa batalat, kita enggak baca sholawat Nabi. Sholat bisa batal ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sampai situ yang rukunnya. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu sunnah. Yang wajibnya di situ. Kadang kan tahiyatul harus benar-benar. Besok kita bahas nanti di kitab rukun-rukun sholat. Nah, ketika tahiyat nggak benar, nah udah fasik sholat kita. Jangan diajarin, Allah maha tahu lah kita proses begini. Iya, Allah maha pengampun kok. Enggak. Allah sudah mengasih jalan. Ya. Tahiyat, Fatihah. Kadang-kadang ada yang Allahu Akbar, diam aja, dibacanya di dalam hati. Itu bukan baca, bro. Baca sirran wa zihran, zuhur, asar, ya, itu secara sir, cara disamar. Yang dimaksud samar itu terdengar di telinga kita. Kalau jangan Allah Akbar,
Fatihah itu harus benar. Nah, ini salah satu kesaksian kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Pelajari ilmu-ilmunya dalam ibadah mahdohnya, tentang sholat, tentang wudhu. Alhamdulillah kita pelajari di Masjid Muqarrabin ini dari era 2009 yang dibawa sama Abah Ara pengajian. Alhamdulillah masih ada. Walaupun dia nggak dengar apa yang dia ngomong kita, ya tetapnya duduk datang dia. Itulah hebatnya. Ya, ini satu imtisal, contoh harusnya. Tua begini pasti duduk walaupun nggak dengar apa yang kita ucap. Mungkin dulunya dia duduk di majelis ilmu sama aja 1000 rakaat. Dengar nggak dengar tetap duduk aja. Ini contoh tuh udah ada. Ya, baru manggut doang dia, apa yang dimaksud nggak tahu. Ala bara itu kalanya di telinga, mata bagus dia mas. Ya, apalagi kalau lihat janda pasti paham gimana cakep dan enggak pak. Alhamdulillah ya. Setelah kesaksian pada Allah, kesaksian kita mengitikadkan kepada Muhammad itu utusan Allah, wa iqamis sholat. Kalimat wa iqamis sholat, dirikan sholat. Yaitu tadi tentang sholat. Wa iqamis sholat, wa ita'iz zakat. Wa ita'i lan naka'akan nasira kabeh, wa ita'i zakat dan naka'akan zakat. Mendatangkan zakat itu kita anterin. Nah, wa ita' nama atayati datang. Ya kalau bisa kita parahnya zakat. Wa hajjil baiti dan haji di baiti. Haji wa shaumi Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Kok berantakan ini hadis nggak urut ya. Hadis ini sahih. Rawais meriwayatkan dengan hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimin dan Imam Muslim. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ini merupakan hadis sahih. Ya Allah, bainama rajulun yamsi bitariqin. Bainama suatu saat, kan gitu. Bainama suatu hari sapa rajulun, seorang laki-laki yamsi berjalan. Suatu hari ada seorang laki-laki yang sedang berjalan bitoriki, yamsi bitoriki dengan suatu jalan di jalanan, maksudnya wajadalan menemukan sapa rajulun, seorang laki-laki itu menemukan apa? Gusna sauki, yaitu dahan yang berduri, kayu yang berduri. Ada durinya kayu. Taruhlah sekarang paku atau kawat di jalanan, ala toriki, di jalan. Fa'ahorohu, maka membuang, dan buang sopo rojul ing saukin
Oh, Gus nah tauhid. Kemudian seorang laki-laki membuang dahan yang berduri. Dengan seperti itu fasakara maka bersyukur sapa Allah lahu bagi rajul dengan membuang Allah memberikan satu kenikmatan faghfara maka mengampunkan sapa Allah lahu bagi rajul. Itu salah satu daripada sakbul iman. Ketika ada duri, ada paku, kita pinggiri, kita buang. Ya, ini harus kita tahu sampai begitulah agama mengajarkan kita. Kadang-kadang kan kita malah masang ranjang biar dia nggak lewat tempat gua nih, gua pakai ini. Nah, ambel banget gitu. Ya Allah, habis melihatkan hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimin dan Imam Muslim. Bainal abdi wal jannati sabu. Bainal abdi lan di antaranya hamba wal jannati dan surga. Hamba di antaranya itu dengan surga itu sabu akibat, ada 7 tingkat. Ahwanuha lan utawi leuwih gampangnya sabu akabut tingkatan paling mudah iku al mautu kematian, paling mudah itu. Tapi kalau kita rasakan, kita melihat orang yang sakaratul maut, ya Allah, Nabi Idris aja nggak mau balik lagi gara-gara bagaimana rasa sakitnya kematian. Tapi akan hilang rasa sakit itu hasil ibadah-ibadah kita nih, ibaratnya bius. Sholat tahajudnya, sholat duhanya, duduk di majelis ilmunya, sering berzikir, sering berselawat, itu merupakan bius kita. Nanti ketika ruh keluar, tidak ada rasa sakit lagi. Seperti seseorang yang sedang dioperasi. Kalau nggak dioperasi, nggak pakai bius, dipotong gini aja dikit telunjuk kita, sakitnya luar biasa. Tapi kalau udah dibius, biusnya yang mahal sedikit, yang BPJS itu agak tinggi dikit, nggak terasa. Tapi yang BPJS-nya murah, ya Allah, sesar itu kan luar biasa, dibelah, dijahit. Saya lihat istri saya begitu, ketika mau ngelahirin lagi, dibuka dulu tuh jahitan. Iya, lahiran kedua. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ya, apapun yang kita lakukan, misqala dzarratin khairayara, jangan sarayara, misqala dzarratin, kebaikan ada balasannya. Ya, ingat nih, ada balasannya. Apa yang kita lakukan kebaikan, ada jaza. Tapi sebaliknya, nah itu. Ini kematian ini itu termasuk
yang lebih mudah dibanding wa ashabuhal wuqufu baina yadillahi ta'ala. Ada yang lebih sulit yang berhenti di antara kekuasaan Allah. Apa maksudnya? Udah mau masuk surga kita nggak dulu, nanti dulu masuk surga. Karena apa? Diprotes sama anaknya. Enak aja bapak masuk surga, kok gua udah ditenggelamin di neraka. Nanti dulu ya Allah, itu lebih sulit itu. Ya, kenapa? Bapak maunya ngaji doang, tapi kita ditelantarin boro-boro, kita diperintahkan untuk sholat, untuk ngaji, diajarin ngaji. Nah ini ditahan, itu lebih sulit itu. Ketika sudah mendekatkan iza ta'alaqal majlumuna, dan ketika itulah melakukan ada hubungan menganiaya bizolimina, dan kepada orang-orang yang zolim. Contoh, kita nggak melakukan tapi menyuruh, tolong nanti pulang ke Bukit Titik. Kita nggak melakukan menganiaya tapi menyuruh orang. Itu ya, itu salah satu yang lebih berat menghadap Allah. Kematian aman karena bius-biusnya sudah kita siapkan. Ya, yang repot ini yang nggak ada biusnya nanti. Mau lihat kan? Ditarik dari ujung jempol. Terus kok tahu? Kayak ngalamin aja, keterangannya loh ada. Karena kita harus yakin al-mautul haq, kematian itu nyata dan pasti. Rawis meriwayatkan hadis sopo Al-Bukhari, Imam Bukhari, baina rajul yamti bitarikin wallahu alam bisawab. Ini hadisnya panjang ya, luar biasa, lembar full, lembar bolak-balik, bahkan 2 lembar ya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Kita walaupun bagaimana sedikit ngaji fikihnya dulu.